Udah, Pak. Siap. Saya ya sebentar. Pak, Pak Roy. Saya ya sebentar. Saya sebentar. Sudah ada yang online belum ya? Halo, ada Muhammad Dwi Setiawan. You are the first always ya. Mari bergabung dengan kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evening, Dwi. And di mana yang lain ini kok PowerPoint saya tidak pas? Oh iya. Okay, evening Dwi, and where are your friend Dwi? Halo. Where are your friend? Teman-temanmu di mana ini? Kok belum bergabung? Wow, sudah jam 17 ya. Where are your friend Dwi? Because our discussion is more difficult. Ini teman-temanmu di mana, Dwi? Halo, halo. Saya absen ya, Dwi ya. Dwi. Saya absen. Nggak tahu ya, Dwi ya. Dwi sudah ada.
Dwi mana? Saya absen di sini. Dwi. Oke. Oke. We start our class. Oke, we start our class ya, Dwi ya. We start our class. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Good evening ya, yang sudah hadir ada Dwi Setiawan. And then because the time is 5:18, so we have to start our class. As usual, let's pray first. Kita berdoa dahulu ya sebelum memulai perkuliahan ini. Oke, pray begin. Finish. Our discussion today is about active and passive voice, and our last meeting you have a middle test, and sudah ada siapa itu? Caleb ya. Oke, Caleb, welcome to my class. Welcome to my class. Tadi sampai mana? Oh ya, for your middle test, do you have any question? Apa ada pertanyaan tentang middle test kemarin? Susah apa sulit, apa sedengan, apa biasa? Bisa aja ya. Biasa aja ya. Oke. Caleb. Oke. This is our discussion about active and passive voice, atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Biasanya disebutnya active voice atau passive voice ya, bukan active sentence atau passive sentence. Boleh sih, tapi lebih seringnya digunakannya adalah yang voice, active voice dan passive voice. Active sentence, passive sentence sih bisa ya, tapi lebih lazim digunakan adalah active voice atau passive voice. So, this is my example of active voice. Alex posts a letter once a month. And then number 2, he did an experiment at the laboratory last week. Number 3, they have finished their task on time. This is active voice ya. Ini adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang kata kerjanya biasanya awalan me gitu gampangnya ya. Awalan me. Kemudian kalau yang passive voice adalah kata kerjanya berawalan di, itu gampangnya seperti itu. Atau kalau kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan, itu ya. Contohnya adalah Alex post a letter once a month. Ada yang mau menerjemahkan? Yang lain mana ya? Yang lain ya, Caleb ya. Oke. Alex post a letter once a month. Ini kalimat aktif. Kalau dibuat pasif dalam bahasa Inggris, cirinya adalah ada to be verb 3. To be verb 3. Di sini Alex post a letter once a month. Untuk sentence-nya adalah present tense. Ciri present tense-nya adalah pada kata kerjanya ada tambahan s. Alex post a letter once a month. Kalau nomor 2, kita bahas tenses-nya dulu ya. Yang nomor 2 adalah he did an experiment at the laboratory last week. Ada last week, ada did. Berarti ini adalah past tense. Oke, untuk kalimat pasif dan kalimat aktif ini agak sulit ya. Jadi saya explain-nya slowly gitu ya. And then number 3,
they have finished their task on time. Nah, ini ada have finished, berarti present perfect tense. Ada have plus verb 3, present perfect tense. Sudah bisa mengenali tensesnya dulu ya. Ya, kita harus mengenali tensesnya dulu. Ada present tense, yang nomor 2 adalah past tense, yang ketiga adalah past perfect tense. Kemudian untuk kalimat passive voice itu ada to be plus verb 3. Kita lihat to be-nya, contohnya tadi jika Alex post letter itu adalah present tense, maka to be-nya bisa am, bisa is, bisa are. Nah, untuk to be-nya harus menyesuaikan subjek kalimat yang baru, bukan kalimat yang aktif ya, kalimat pasifnya. Jadi to be-nya mengikuti kalimat pasifnya. Jadi di sini nanti Alex post a letter, Alex mengirimkan sebuah surat, Alex mengirimkan surat gitu aja ya, Alex mengirimkan surat. Jika dibuat yang passive voice maka menjadi surat dikirim oleh Alex, maka subjeknya berbeda. Subjeknya akan berbeda. Di sini saya tidak andil. Kalimat saya ternyata berbeda. Jadi Alex post a letter ini aktif. Kalau dirubah menjadi pasif maka letter dikirim ya. Letternya, karena letternya 1 maka is posted, ada ed-nya ya, by Alex. Apakah saya tulis di sini aja? Oke. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini aja. Pasifnya menjadi ini aktif. Ini kalimat aktifnya. Maka kalimat pasifnya menjadi a letter. A letter is posted by Alex. Untuk selanjutnya sama ya. Oke, saya beri contoh 1 di sini supaya kalian bisa membedakan. Untuk oke. Jadi contoh nomor 1 untuk kalimat aktifnya Alex post a letter once a month. Untuk pasifnya adalah a letter is posted by Alex. Untuk belakangnya sama ya. Kita hanya sampai di ini aja ya. Subjek, predikat, objek. Apa bisa dipahami? Understand what I mean? Ada Wiguna, Abid, Modesto, Anam. Oke, how are you? Welcome. Okay, welcome to my class. Welcome to my class. Untuk yang middle test kemarin ya, nilai yang paling tertinggi adalah Wiguna. Ya, kemarin nilainya tertinggi Wiguna ya. Sudah saya cek. Oke, semoga nanti untuk selanjutnya nanti juga akan bentuknya multiple choice seperti itu ya tesnya ya. Jadi sering-sering berlatih. Nah, jadi untuk active voice diubah menjadi passive voice, maka subjek sama objeknya berubah bergantian gitu ya. Yang Alex menjadi objek, yang letter menjadi subjek. Kemudian ditambah to be, karena ini a letter itu 1 dan present tense, maka to be-nya is. Kemudian verb-nya adalah verb 3. Bisa dipahami? Get the point? Semua get the point? Get the point from my experience, from my explanation. Experience loh. Get the point from my explanation. Untuk nomor 2 dan nomor 3 coba dikerjakan. Coba siapa yang
mau menjawab nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu past tense karena ada last week sama ada did ya. Did verb kedua, kemudian ada last week, and then yang nomor 3, they have finished their task on time, itu present perfect tense. Nah, untuk present perfect tense to be-nya adalah have plus been, have been finished. Ayo dikerjakan, silakan. Dua aja dulu. Dua dulu ya. Oke. Please mana tadi PowerPoint saya. Oke. Please change number 2 and number 3 to the passive voice. Ubahlah menjadi kalimat pasif untuk contoh nomor 2 dan contoh nomor 3. Oke, siapa yang mau menambah nilai? Siapa yang mau menambah nilai? Ada Abid Wiguna Modesto 6. Abid Wiguna 6, Kaleb Oke, dikerjakan silakan. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Coba dirubah. Nomor 2 itu kalimatnya adalah past tense. To be past tense bisa were, bisa was. Itu adalah nanti yang menjadi subjek adalah an experiment. Jadi bisa dipilih pakai was apa were. Oke. Saya tunggu ya. Tribudi, oke. Tribudi. Oke, for number 2 and number 3 silakan dirubah menjadi passive voice ya. Saya ulangi. Hari ini kita membahas tentang active voice and passive voice ya. Yang baru datang ada Tribudi tadi ya. Untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris adalah rumusnya adalah ada to be plus verb 3. Jadi ada to be plus verb 3. Contoh nomor 1 ada Alex post a letter once a month. Nah, di sini tensesnya adalah present tense. Dilihat dari kata post ditambah s berarti itu present tense. Nah, untuk merubah Alex post a letter ini aktif ini menjadi pasif, maka a letter menjadi subjek. Kemudian ditambah to be, kemudian ditambah verb 3. Gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan to be is ini karena a letternya adalah tunggal atau singular. Nah, to be is juga ini present karena kalimat aktifnya adalah kalimat present tense. Siapa yang sudah menjawab? Kok tidak ada yang menjawab? Ayo saya tunggu ya. Saya tunggu jawaban kalian. Siapa yang menjawab? Untuk nomor 2 itu gampang ya. Itu kalimatnya adalah past tense. Yang nomor 3 present perfect tense. Ada have plus verb 3.
Nah, untuk yang nomor 2 itu to be-nya bisa was, bisa were, tergantung subjeknya itu tunggal atau plural. Plural itu banyak ya. Kemudian yang nomor 3 itu have finished, itu untuk menjadi to be adalah dulu ya kita sudah pernah membahas menjadinya have been. To be-nya adalah have plus been, have been. Have been finished. Jadinya seperti apa ya? Ayo. Caleb, okay. Ada Caleb, an experiment was done by he, okay. By he, okay. An experiment was done by he last week. Okay, thank you Caleb ya, very good ya. Okay. Next by he, okay. Okay, so saya cekkan. Oke, tadi Caleb sudah menjawab ya. Thank you for your answer ya Caleb ya. Terima kasih jawabannya. Salah sedikit ya, kurang sempurna ya. An experiment was done by him. Jadi kalau he, kalau di sebagai objek dulu ya kita sudah pernah membahas kalau he sebagai subjek, kalau sebagai objek maka berubah menjadi him. Contohnya adalah kalau I sebagai subjek I, tapi sebagai objek berubah menjadi me, gitu ya. He give me, tidak boleh he give I, nggak boleh ya. Atau I give her, gitu. Kalau cewek jadinya her, kalau cowok jadinya him, itu ya. Caleb ya. Oke, besok kita tambahkan untuk perubahan subjek menjadi objek kayak gini. Nama sampai mana tadi? Caleb, okay. Their tasks have been finished on time. Okay. Their tasks they have finished. Their tasks have been finished on time. They have finished their tasks on time. Okay. Their tasks have been finished on time. Oke, thank you ya Caleb ya. Yang lain kok nggak jawab, yang dapat poin Caleb. Oke, Caleb. Yang lain kok nggak jawab. Kira-kira itu maaf ya, jawaban Caleb kurang sedikit benar. Apa jadinya apa? Oke, welcome Lukman Ar-Rasyid. Oke, Caleb itu kurang nomor 3, nomornya 2 ya. Nomor 3, nomor 3-nya itu D-nya jadi apa ya Caleb ya? Like this ya. Oke. Jadi ada they have finished their task. Jadi their task benar jadi subjek, have been finished kurang ed, kemudian they-nya menjadi them. Jadi yang benar adalah their tasks have been finished by them on time. Saya ulangi ya, saya tulis ini ya Caleb ya. Saya tulis di sini ya. Oh, Wiguna betul sudah. Wiguna their tasks have been finished by them on time. Oke, Wiguna good. Wiguna sudah benar ya, Wiguna. Wiguna, yes, oke, good.
Wiguna benar ya. Wiguna sudah dibenarkan Wiguna ya Caleb ya. Jadi the tasks have been finished by them. Kalau they jadinya them. Oke, thank you ya Wiguna ya. Ada Lukman Ar-Rasyid, saya ulangi yang baru datang Lukman Ar-Rasyid. Kita hari ini topiknya adalah active voice and passive voice. Ya. Kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Caranya adalah kalimat aktifnya kita identifikasi apakah tenses yang digunakan. Contohnya nomor 1, untuk Alex post a letter once a month, itu tensesnya present karena postnya itu kata kerja ada tambahan s, maka tensesnya present tense. Nah, untuk menjadi passive voice, nah maka kita rubah passive voice-nya adalah kata kerjanya biasanya berawalan di kode ya. Kalau active voice biasanya berawalan me. Di sini kan Alex mengirim. Nah, sekarang passive voice-nya adalah surat dikirim. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, untuk merubah ke aktif menjadi pasif, maka cirinya adalah ada to be, kemudian diikuti verb bentuk ketiga. Di sini tensesnya present, maka a letter diikuti is, kemudian verb ketiga. Yang nomor 2 ini he did an experiment at the laboratory last week. Ini past tense karena ada did dan ada last week. Ini kan bentuk verb kedua. Maka passive voice-nya menjadi an experiment was done by him. He sebagai subjek, maka sebagai objek diganti him. Gitu ya. An eksperimen karena eksperimennya hanya satu, pakainya was. Kalau lebih dari satu, pakainya were. Kemudian nomor 3, they have finished their task on time. Mereka telah menyelesaikan tugas-tugasnya on time. Jadi tugas-tugasnya telah diselesaikan oleh mereka on time. Their tasks have been. Jika ada have dan ada had, menjadi to be diberi been. Ya, untuk merubah menjadi to be maka menjadi have been atau had been. Dulu sudah pernah ya, tapi mungkin harus diulang karena bukan our basic language ya, bukan bahasa first language, bukan our first language, bukan bahasa pertama kita, maka kita harus sering diskusi ya. Dulu pernah dijelaskan, sekarang dijelaskan lagi supaya lebih jelas. They have finished their tasks on time, maka menjadi their tasks have been finished by them. Sudah benar ya tadi Wiguna ya, on time. Oke, Wiguna sama Caleb ya. Wiguna benar. Tidak benar gak apa-apa, yang penting adalah aktif. Karena kita tidak bisa berjumpa di dalam kelas, saya bisa melihat kalian aktif atau tidak adalah dari live chat. Oke. Clear enough, Kinky, Lukman. Ya, thanks for repeating. Oke. Kinky. Mbak Iva, saya sorry ya nggak bisa mengulang lagi. Ini sudah. Saya lanjutkan. Ini passive voice contoh adalah Andy is visited by his mother every month. Di sini present tense. Ada is visited, berarti ini dikunjungi, gitu ya. Tidak mengunjungi ya. Kalau hanya visited tidak ada isnya, maka mengunjungi tapi past tense. Nomor 2, she is being interviewed in room 7. Misalnya ya. Is being interviewed ini adalah present continuous tense ya, ada is sama being. Kalau is saja itu kan present tense. Is being itu present continuous tense. Kemudian yang number 3, the fruit was bought from the big supermarket. Ini the fruit. Fruitnya tidak ada s-nya ya, maka was bought. Di sini berarti belinya, buah-buahan itu dibelinya adalah sudah past tense, sudah kemarin. Kita lihat dari to be-nya. Jadi untuk passive voice kalian bisa melihat itu tensesnya apa, dilihat dari to be-nya. Pakai is apa pakai was. Nomor 4, all students had been given information before they went home. Nah, di sini all students
itu semua murid gitu ya. Had been given information adalah past perfect tense. Ada had sama given itu past perfect tense ya. Kemudian ada been karena dia berupa passive voice, diberi information. Kalau had given kan memberi, tapi kalau had been given artinya adalah diberi informasi. Oke. Nah, ini contohnya present dan past tense. Nah, di sini ada present dan past tense. Example-nya sudah bisa membedakan ya. Andi drinks a glass of coffee every morning, itu present tense. Kemudian a glass of coffee is drunk by Andi every morning. Jadinya seperti itu kalau present tense. Kalau past tense, the tornado destroyed 30 houses. Kemudian 30 houses karena 30 houses rumahnya itu banyak. Tadi kalau yang aktifnya adalah the tornado destroyed 30 houses. Kemudian karena 30 houses itu banyak, maka pakainya to be-nya adalah were destroyed by the tornado. Oke. Get the point? Bisa diterima? Any question? Ada Mbak Iva Kinki, saya absen. Mbak Iva Kinki, Lukman Ar-Rasyid. Yang belum ada itu siapa? Arif Munandar ya, Arif Munandar belum ada ya. Arif Munandar. Any question before I move to next slide? Any question before I move to next slide? No question? Ini present dan past continuous. Maksudnya present continuous sama past continuous. Gitu ya. Jadi untuk present continuous, present tetap to be-nya adalah am, is, are. Kemudian ditambah being. Untuk past tense, to be-nya tetap was sama were. Kemudian ditambah being plus verb 3. Itu ya. Contohnya, the committee is considering several new proposals. And then itu komitenya itu kan sekumpulan. Kemarin sudah ya, kita sudah pernah membahas tentang plural or singular, concord itu ya. Maka the committee itu satu, maka is considering several new proposals. Kemudian untuk menjadi pasif, several new proposalnya menjadi subjek. Nah, several new proposals. Jadi beberapa proposal baru, karena beberapa maka are being considered by the committee. Paham ya? Untuk to be-nya harus disesuaikan dengan kalimat yang baru. Kalau misalnya kalimat aktifnya itu pakai is, kalimat pasifnya kalian harus melihat dulu subjeknya itu singular apa plural. Subjeknya itu satu atau banyak. Itu ya. And then itu tadi present. Kemudian yang past tense, the committee was considering several new proposal, menjadi several new proposal were being considered by the committee. Gitu ya. Ini slide-nya tadi berubah settingannya, jadi agak berubah sedikit teksnya. Okay? Any question? No question? Tidak ada pertanyaan? Sudah sangat jelas? Any question? Saya takutnya nanti kalau saya terlalu cepat. Any question? No?
Jika no, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Present perfect tense dan past perfect tense. Nah, di sini ada has sama had. Jika has, maka dia present perfect tense. Jika had, maka past perfect tense. Nah, untuk merubah aktif menjadi pasif, tinggal has sama have sama had-nya ditambah pin kemudian verb 3. Untuk present itu bisa menggunakan has dan have. Untuk has itu jika singular, menggunakan have jika plural. Singular itu satu, plural itu banyak. Contoh, example aktifnya adalah the company has ordered some new equipment. Gitu ya. The company has ordered some new equipment itu the company-nya satu, maka has ordered some new equipment. Kemudian pasifnya menjadi some new equipment has been ordered by the company. Nah, di sini some new equipment-nya itu dianggap bukan beberapa ya. Di sini some artinya bukan beberapa. Kalian harus bisa pakai feelingnya ya. Ini artinya beberapa apa enggak ya? Kalau di sini karena dianggap bukan beberapa, maka has been ordered. Some new equipment di sini adalah sebuah alat baru. Contoh kalau kalian punya someone gitu ya. Someone itu kan bukan beberapa orang gitu ya. Someone adalah seseorang yang spesial gitu ya. Maka some new equipment ini artinya adalah alat baru yang spesial. Paham ya? Some bisa berarti beberapa, bisa berarti yang spesial. Kalian ingat-ingat ada someone gitu ya, ada someone di sana gitu. Itu artinya adalah spesial. Some new equipment artinya adalah alat baru yang spesial. Maka pakainya has bukan have. Tapi kalau misalnya nanti equipmentnya itu ada s-nya, maka itu artinya beberapa. Some new equipments gitu ya. Ini tidak ada s-nya equipmentnya, maka some-nya artinya adalah special. Some new equipment has been ordered by the company. Gampang ya? The company had ordered some new equipment. Nah, ini berarti past perfect tense. Cirinya adalah ada had-nya. Menjadi passive voice adalah some new equipment has been ordered by the company. Clear enough? Clear enough or clear enough or you have some question. Ini saya pakai some questionnya beberapa aja ya. Some question ini di sini saya nggak pakai s ya. Oke, clear enough or you have some question? Some question di sini saya apakah ada pertanyaan yang spesial atau yang mungkin mau ditanyakan gitu ya. Do you have some question? Any question before I move to the next slide? No? No question? Clear enough? Oke. Tadi sudah present tense sama past tense. Present continuous tense sama past continuous tense. Kemudian present perfect tense sama past perfect tense. Next. Sekarang modal gitu ya. Modal di sini biasanya ada would, will, can, could, should, might, shall. Ini yang disebut modal ya dalam bahasa Inggris ya. Would, will, can, would, could, should, might, shall. Nah, ini modal dalam bahasa Inggris. Nah, untuk merubah kalimat yang ada modalnya, aktifnya ada modalnya, maka hanya cukup ditambah dengan be kemudian verb 3. My brother can learn mathematics quickly. Nah, ini ada can.
ya. Kok ada can ya? Caranya merubah menjadi pasif gimana? Nah, gampang ini. Can-nya hanya ditambah be kemudian plus verb 3. My brother can learn mathematics quickly. Maka pasifnya menjadi mathematics can be learned by my brother quickly. Aktifnya adalah tadi saudara saya bisa atau dapat belajar matematika dengan cepat, gitu ya. Matematika dapat dipelajari oleh saudara saya dengan cepat, gitu ya. Gampang ya, tidak perlu saya jelaskan detail, saya cukup memberi contoh 2 aja, yang lain kalian menyesuaikan. Kalau would menjadi would be, will be, can be, could be, should be, may be, shall be. Jadi kalau misalnya kalian membaca, ada bacaan yang ada modalnya, ada be-nya, kemudian verb 3, maka artinya adalah kalimat itu kalimat pasif. Contoh ya, kalau misalnya nanti kalian mengartikan berbeda, maka hasilnya pun berbeda ya. Nanti kalau kalian nggak tahu, oh ini kok pasif apa aktif ya, kok aneh gitu misalnya. Contoh, your father, ini contoh yang kedua ya. Your father will pick up them at the Ahmad Yani Airport. Your father will pick up them at the Ahmad Yani Airport. Ayahmu akan menjemput. Pick up menjemput ya, bukan mobil pick up itu ya. Itu mobil penjemput itu. Oke, your father will pick up them at the Ahmad Yani Airport. Ayahmu akan menjemput mereka di airport Ahmad Yani, gitu ya. Kemudian di bandara Ahmad Yani, maksudnya pasifnya menjadi they will be pick up. Ya. Di sini them karena seperti contoh yang sudah dijawab Wiguna tadi, them di kalimat aktifnya menjadi objek, maka them menjadi subjek di kalimat pasif berubah menjadi they. They will be picked up by your father at Ahmad Yani Airport. Mereka akan dijemput oleh ayahmu di Ahmad Yani Airport. Kalau misalnya kalian will be picked up, kalian artikan akan menjemput, jadi kan informasinya salah ya, siapa yang menjemput, siapa yang dijemput. Maka hati-hati dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Oh ya, ini mereka akan dijemput oleh ayah saya, bukan mereka akan menjemput ayah saya, gitu ya. Mereka akan dijemput ayah saya. Nanti jadi saling menunggu dong, ini siapa yang menjemput gitu. Jangan salah mengartikan. Oke, clear enough? Clear? Hello? Hello? Any question? Kalau no question saya lanjutkan. Modal plus have. Ada modal, ada have. Dulu pernah kita belajar kalimat ada should have, ada will have, gitu ya. Ini contoh ya. Kalau ada would, will, can, could, should, might, shall, itu tadi modal ya. Tapi dia modalnya diikuti have. Ya, modalnya diikuti have, maka untuk menjadi passive voice, maka have-nya ditambah been. Ini kok kemana? Have-nya ditambah been. Maaf, saya belum sempat cek tadi ya, saya baru dari rumah dan macet tadi di jalan, ada kebakaran, saya langsung ke kampus. Oke, ada would, will, can, could, should, might sama shall tadi, modal tadi, tapi dia diikuti have, maka untuk menjadi pasif adalah ditambah been, kemudian verb 3. Contoh, Randy should have taken the medicine this morning. Should have taken itu seharusnya telah minum obatnya pagi ini. Randy should have taken the medicine this morning. Randy seharusnya telah minum obatnya pagi ini. Untuk menjadi pasif, maka the medicine should have been taken by Randy. Obat seharusnya telah diminum oleh Randy this morning. Kemudian
Next example, the student will have done the assignment. Para siswa sama para mahasiswa sama aja ya. Para siswa akan menyelesaikan tugasnya gitu ya. Will have done the assignment, akan telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian untuk passive voice-nya menjadi the assignment will have been done by the student. Tugas-tugas akan diselesaikan oleh para mahasiswa misalnya ya. Jadi ada will, ada have, maka ditambah been. The assignment will have been done by the student. Any question? Clear enough? Hello, clear enough? Hello, clear enough? Clear enough? Clear enough? No question? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menanyai kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya loh. Silakan dikerjakan. Silahkan dikerjakan 5 soal saya. Andrian writes 3 job application letters. Tensesnya apa? Number 2, Miss Emita is interviewing an applicant. Ya, Mrs. Emita sedang mewawancarai seorang pelamar. Itu tensesnya apa? Number 3, the delegates had received the information before the recess. Ada recess ya. Kemudian number 4, the company was developing a new procedure before the bankruptcy. Jadi kalian pertama identify what is the tenses that is given. Tenses yang diberikan di sini itu apa? Contoh saya, soal saya ya. Number 5, Edwin will have received the papers by tomorrow. Edwin akan menerima makalah by tomorrow. Silakan dikerjakan soal saya 5 ini. Silakan dirubah. Ini soalnya tugas saya ini semua aktif ya, active voice. Silakan dirubah, change into the passive voice. No question. Kalau no question saya akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. No question? No question. Kalau no question, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Jadi, silakan ditulis tangan. Seperti biasa. Masukkan Google Classroom. Tulis tangan, soalnya apa, jawabannya apa. Soal dan jawaban ya, jangan jawaban saja. Saya nanti bacanya kan sebelahan gitu. Oke. No question. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian. Ya. Ya. No. Oke. Ya. Dikerjakan di Google Classroom ya. Gampang itu. Kalian pertama adalah cari ini tensesnya apa. Kemudian yang menjadi objek di aktif dirubah menjadi subjek di pasif. Kemudian ditambah to be, ditambah verb 3. Untuk had ditambah been, untuk will atau can ditambah be. Untuk will sama have maka ditambah been. Oke, no question ya. Tadi tidak ada pertanyaan ya, Pinky ya. I think enough. See you tomorrow. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lukman Arasid, nanti you can chat me. Bisa chat privately
by WhatsApp grup ya. Di grup nanti kalau misalnya kalian belum paham silahkan di